Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini di pagi yang cerah agak mendung, seperti yang berketepatan hari Kartini ya, habis gelap terbitnya terang. Nah, ini tadi ya pagi terang, sekarang agak mendung ya. Tetapi ini tidak mengurangi semangat kita sebagai kaum perempuan ya. Era emansipasi ya, perempuan dianggap berkedudukan sangat penting dalam kehidupan kita ya. Desi mau diperhatikan jumlah ya, jadi melihat peran dan sangat penting sekali, makanya kedudukan perempuan ini di negara kita sangat dihargai dengan adanya Hari Kartini sebagai pewujudan penghargaan kita terhadap kaum perempuan di Indonesia, di mana kaum perempuan punya kesempatan hak yang sama secara sosial, tapi secara agama mungkin bisa dipisahkan. Jadi mungkin kalau secara kodrati ya nggak bisa, perempuan ya perempuan, lanang ya lanang kan. Nah itu. Tetapi secara fungsi sosial, baik di dalam kehidupan politik, pemerintahan atau dalam apapun, punya hak yang sama. Ini terbukti bahwa di beberapa kepemimpinan di negeri kita, bahkan sampai hari ini, khususnya di Jawa Timur, coba lihat gubernur kita, wali kota sampean juga perempuan, ketua DPR juga perempuan. Jawa Timur banyak didominasi kaum perempuan, bahkan itu juga diadopsi dalam undang-undang partai politik dan sebagainya. Oke, itu mungkin kesempatan pada hari ini. Pada kesempatan ini saya melanjutkan pembahasan kita tentang pemerintah desa. Yang kemarin kita membahas tentang kedudukan daripada pemerintah desa di Negara Kesatuan Republik Indonesia terkait dan kewenangannya dan posisinya pemerintah desa itu di mana. Sering saya katakan bahwa pemerintah desa itu sebagai ujung tombak dari penyelenggaraan dari pemerintahan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang menjadi tolak ukur kita, menjadi selama ini ada yang menganggap bahwa pemerintah desa itu adalah agensi, sebagai agen penyelenggara, titipan program nasional ke pemerintah desa. Yang hari ini lagu rame mungkin ya, terkait dengan koperasi merah putih, MBG dan sebagainya, itu adalah sebagai yang hari ini, yang sebelumnya banyak sekali. Oke, hari ini kita membahas tentang struktur pemerintah desa. Ya, mungkin yang kita pahami bahwa kalau ngomong pemerintah desa berarti hanya kepala desa berdasarkan jajarannya. Pemerintah desa, sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, sampai kepala dusun, itu pemerintah desa. Tapi kalau ngomong pemerintahan desa itu ada unsur masyarakat yang namanya BPD, LMD, dan sebagainya. Nah, pemerintah desa ini kita pahami bahwa merupakan penyelenggara urusan pemerintah desa, badan desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul desa dan adat istiadat desa dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini kalau lihat dasar hukumnya sesuai dengan undang-undangnya, mungkin yang terbaru itu ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ada juga Peraturan Nomor 43 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa. Ada juga Permendagri Nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi tata kerja pemerintah desa. Kalau kita kembali tengok ke sejarah, sebenarnya struktur pemerintah desa ini bukan asli ya, pemerintah desa yang ada di negeri kita. Ini mengadopsi dari penjajahan yang diajarkan oleh pemerintah Jepang. Dulu tuh tidak ada yang namanya kaur, kasih, sekretaris, tidak ada. Yang ada itu adalah istilahnya kalituwo, mudin, masalah apa, itu yang seperti itu.
Tapi secara modern mungkin ngomong organisasi struktur itu harus ada petugasnya, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, dan sebagainya. Itu yang ada. Nah, ini kalau kita lihat secara, tetapi pada akhirnya ini diakumulasi, diresmikan di dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi tidak mengurangi daripada fungsi peranan dan desa itu. Nah, seperti yang disampaikan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 2014, pemerintah desa itu diselenggarakan oleh pemerintah desa. Nah, artinya pemerintah desa itu juga sebenarnya secara mandiri, pemerintah desa itu punya struktur organisasi, tetapi secara kenegaraan itu yang unik. Pemerintah desa itu termasuk aparatur negara, tetapi tidak punya NIP. Nah, ini yang unik. Mereka sangat mandiri, digaji-gaji dewe, ya kan ada bengkok, ada ganjaran. Operasionalnya yang awal-awalnya ya dari masyarakat itu sendiri, dan konsep gotong royong itu misalnya. Tapi lambat tahu juga itu menjadi dikolaborasikan antara pemerintah negara kesatuan Indonesia dengan hasilnya, sehingga pemerintah desa sekarang itu juga menggunakan anggaran belanja desa, juga ada anggaran dari dana pemerintah pusat, ADD, atau dana bantuan dari pemerintah daerah dan sebagainya. Itu sumber dananya. Yang dulu sebenarnya murni dari masyarakat itu sendiri, masyarakat urunan, untuk menjadikan operasional desa. Itu awalnya. Nah, berbicara tentang struktur pemerintah desa ini, secara umum pemerintah desa itu terdiri dari dua unsur, yaitu pemerintah desa yang namanya eksekutif desa yang tadi saya katakan, pemerintah dan pemerintah. Yang kedua ada permusyawaratan desa atau BPD atau legislatifnya desa. Pada awal-awal reformasi ini muncul istilah legislatif desa itu ada, tetapi masyarakat belum begitu siap, sehingga dianggap bahwa BPD itu koyok DPR fungsinya, murni perwakilan masyarakat desa. Nah, yang kebetulan saya tahun 99 semester 5 seperti adik-adik sekarang berempat, saya sudah menjadi anggota BPD, anggota BPD termuda. Tapi menurut undang-undang sebenarnya tidak boleh saya, karena usia saya masih 19 tahun, 20 tahun. Kalau adik-adik ini kan baru usia 19 atau 20, 21 lah. Nah, menurut undang-undang kan minimal harus usia 25 atau. Akhirnya saya lihat SK-nya, loh aku kok tadi tuweken loh. Ya, tapi tidak apa-apa, karena itu pilihan masyarakat. Waktu itu euforia reformasi, sehingga masyarakat mereka berpikir bahwa yang mewakili mereka yang benar-benar mampu, tidak peduli dia muda. Sebenarnya kasusnya Gibran, aku wis ngalami ya. Jadi saya masih seusia Rian ini, tapi wis mau jenenge mahasiswa visipol pemerintahan bisa. Ketika ngomong pemerintahan yo kau kenceng, mungkin ini belajar. Intinya teori diket oleh seperti itu, sehingga ketika ini melihat praktek-praktek seperti itu, kita keras sekali terhadap pelaksanaan pemerintah desa di desa saya ketika itu, sehingga masyarakat menilai dianggap mampu, sehingga dipilih walaupun usianya masih muda. Jadi kini rapat bantu itu, tapi pemikiran kita sudah melampaui orang-orang karena kita mahasiswa waktu itu. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya BPD ku iso nglereni lurah, iso nglereni bayan, wah wis kawar. Padahal gaji ya gak duwe, anggaran gak duwe. Tapi karena kepercayaan masyarakat, inilah yang menjadikan semangat ketika itu untuk menjalankan peran fungsinya sebagai anggota legislatif. Yo duwe hak budgeter, duwe hak kontrol, hak sekarang kayak gitu. Itu sekilas saja. Nah, struktur organisasi pemerintah desa menurut Undang-Undang Permendagri 84 itu ada kepala desa,
ada sekretaris desa, ada pelaksana kewilayahan atau istilahnya kepala dusun. Kalau di kelurahan mungkin kepala RW ya, atau ketua RW. Ada pelaksana teknis. Pelaksana teknis itu yo kasih, kaur, ya, bayan istilahnya. Struktur-struktur pemerintah desa itu ada kepala desa, sekretaris desa, ada kaur, kasih, kepala dusun. Ada kaur keuangan, ada kaur umum, ada kaur kesra, ada kaur pelayanan umum, kaur pemerintahan. Kalau pemerintah sebenarnya kaur kesra itu istilahnya ya mudin rek. Biyen itu. Mudin itu dari kata imam mudin, pengarepe agama. Berarti orang yang menjadi urusan agama, urusan orang meninggal, urusan orang menikah, urusan apa. Nah, kepala desa ini diartikan bahwa pemimpin desa yang secara langsung dipilih oleh masyarakat. Nah, inilah uniknya. Demokrasi yang benar-benar demokrasi itu ada di desa. Karena apa? Kita pemilihan kepala desa secara langsung. Orang kampanye langsung. Padahal konsep demokrasi sebenarnya ya bukan budaya kita, tetapi karena demokrasi dianggap sebagai sesuatu yang bijak, sesuatu yang paling fair, katakanlah seperti itu. Tapi nek ngomong gue desa, sebenarnya kan kita musyawarah mufakat. Kalau kita pilihan lo kenal kabeh. Misalnya ada 2 calon, Abai Naila, Mbak Abai Fitria atau Abai Desi. Nyawon kabeh kenal masyarakatnya. Istrinya siapa, anaknya piro, yang pekerjaannya apa, saya tahu semua. Tanpa kampanye, saya kira masyarakat udah tahu, kapabilitasnya udah tahu. Oh, nek bapaknya Desi ku TNI, oh gitu ya. Bapaknya petani, ya. Naila bapaknya guru, kan tahu, orang tinggal milih. Tanpa kampanye pun mereka udah tahu sebenarnya. Kalau zaman dulu mungkin musyawarah mufakat, orang yang menjadi kepala desa itu harus benar-benar mampu secara ekonomi, secara ilmu, secara sebagainya. Sehingga dikatakan kami itu kepala desa itu tidak hanya bisa bikin surat, tapi iso nyowo barang rek. Bisa mendamaikan konflik-konflik yang ada di ketertiban. Itu deh dulu. Saiki yo ada undang-undang yang ada penegak hukumnya dan sebagainya. Berbicara tentang kepala desa menurut undang-undang ini, kepala desa itu menyelenggarakan pemerintah desa. Artinya dia memegang kendali penyelenggaraan, kepala rumah tangga, kepala pelayan di desa itu. Melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan desa. Jadi dia juga mengakomodasi adat istiadat, potensi sumber daya manusia yang ada di desanya masing-masing. Jadi ada potensi desa, pemudanya apa, ada komunitas apa, ada adat apa, ada kalau agama ormas itu ono agama aliran opo, ono Muhammadiyah, ono LDI dan sebagainya, itu harus mengayomi semua. Nah, ini termasuk pembinaan kemasyarakatan. Ada paguyupan, mungkin di desa desi ono paguyupan jaranan atau bantengan ngono kan. Mbok ngene meri ono jatilan Mas. Yang keempat, tugas kepala desa itu memberdayakan masyarakat, artinya mengembangkan sumber daya yang ada di desa itu. Jadi bisa juga potensi-potensi yang ada itu dikembangkan, bisa menjadikan ikon desa. Seperti Pulau Rejo itu dulu terkenal dengan kelor atau apa, nah, kelor itu dadekno apa, kayak di Balongmojo, kelor itu menjadi bahannya pentol, nah, bahannya bakso, jadi apa, nah, itu bisa juga. Ada yang desa madu. Nah, kewenangan desa itu memimpin, menyelenggarakan pemerintah desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Undang-undang baru itu otonominya belum benar otonomi desa. Jadi SK-nya Sekdes, SK-nya perangkat desa itu yang tanda tangan kepala desa, bukan
bupati, bukan camat. Walaupun mekanisme prosesnya sekarang itu bisa juga melibatkan pemerintah di atasnya, tetapi SK-nya tetap ya, menetapkan peraturan desa juga. Desa itu juga, kepala desa juga bisa menetapkan peraturan yang ada desa sebagai lembaran hukum yang ada di negara kita. Jadi kalau memang desa punya peraturan yang bisa diterapkan di situ, boleh. Ketika Rian melanggar undang-undang peraturan desa, bisa juga diproses secara hukum dengan dasar peraturan desa nomor sekian-sekian misalnya. Melanggar apa Rian? Oh, Rian nggawa anake wong digolir ini nginep guru ada hubungan resmi. Ya. Lupa iki lho pacarku, aku lebih siji wong tuane. Iya, tapi kan menurut undang-undang ketertiban lingkungan enggak boleh. Kamu harus melapor ke RT, ke RW, nah gitu. Nah, akhirnya ketangkep warga, akhirnya digowo nang ini. Rian melanggar peraturan undang-undang ini. Nah, itu contoh ya. Yojo anu ya. Jadi masa jabatan kepala desa menurut undang-undang yang direvisi itu undang nomor 3 tahun 2024, masa jabatan kepala desa itu 8 tahun. Yang awal-awal reformasi 5 tahunan, 6 tahun. Kemarin ada perpanjangan 2 tahun. Ya wis bola itu politik, karena kepala desa itu adalah jabatan politik ya. Karena apa, desa itu, lurah itu dianggap bisa mengendalikan, bisa menjadi tokoh di masyarakat desa yang real. Di koyo Naila kalih tanda tangan lurah nek iku warga meri yo gak diakoni warga meri yo kok selesai. Tapi nek ono keterangan di tanda tangan kepala desa bahwa ini adalah benar-benar warga saya, ini selesai. Kemudian perangkat desa ini adalah unsur pembantu menteri ini lah, corono bagian dari struktur ya. Jadi dulu itu ada istilah harian, mataulu, istilahnya urusan irigasi, urusan kematian itu kemudian ada sekretaris desa. Sekretaris desa ini bisa dikatakan sekdes. Nah, di pemerintah desa itu tidak ada wakilnya, Rek. Wakil kepala desa tidak ada, yang ada adalah sekdes. Maka ketika lurah ndak ono berhalangan, maka yang mewakili desa adalah sekretaris desa. Misalnya ditinggal haji, sapa sing tanda tangan itu? Yo sekdes. Jadi sekdes itu bisa juga sebagai pasangan ya, dia bisa menjadi wakil juga menjadi sekretaris. Secara tugas dan fungsi sebenarnya sekdes itu adalah penanggung jawab administrasi desa. Tetapi secara kelembagaan fungsinya juga bisa menjadi wakil kan? Iya, cari sekdes. Kalau tugas fungsinya menyusun kebijakan program, dia adalah mengelola, kepala administrasi, kepala tata usaha. Nah, kemudian ada unsur-unsurnya yang membantu sekretaris desa itu kaur tata usaha, tata umum atau pemerintahan biasanya. Kaur pemerintahan atau umum biasanya. Urusan dolek KTP, urusan KK, urusan apa? Ada kaur keuangan, ada kaur perencanaan, kaur usaha. Nah, kemudian ada pelaksana teknis, ada kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, dan kasih pelayanan. Bahkan dulu itu di undang-undang lama ada pola minimal, ada pola maksimal. Pola maksimal berarti perangkatnya lengkap 5 orang. Kalau pola minimal 3 orang perangkat desa. Dulu itu sempat di undang-undang Otoda tahun 99 itu
desa ada yang menerapkan pola maksimal, ada yang pola minimal. Jadi perangkatnya mek telu merangkap kaur pembangunan, kaur perangkap, kaur umum mek pemerintah dadi siji. Kalau sekarang full, bahkan sekarang ada staff non freelance. Jadi ketika ada proyek, ketika ada kegiatan yang membutuhkan tenaga ahli khusus, ya dia mengutus. Nah ini kebanyakan pengalaman dari kakak senior Anda yang dekat dengan pemerintah desa, banyak yang menjadi staf khusus. Yang akhirnya nanti ketika ada peluang rekrutmen perangkat desa, dia bisa langsung. Kayak pengalaman Mas Yusril, Hanes, itu awal-awalnya adalah dia sebagai operator SPKH, operator SDG, operator apa, hanya membantu sekretariat desa. Akhirnya kita punya skill ya. Akhirnya ketika pemilihan, ketika rekrutmen, yo tes yang masuk. Banyak senior Anda yang awalnya hanya sebagai, makanya profil lulusan kita adalah menjadi konsultan kebijakan, konsultan pemerintahan. Itu secara teori kita tahu ya mungkin ketika pengalaman ke masyarakat, beliau sangat pengalaman ketika di masyarakat, tapi ketika ngomong administrasi, ketika ngomong kebijakan pemerintah pusat, kita mungkin lebih cepat nangkep dan menerjemahkan apa yang menjadi urusan yang diserahkan kepada pemerintah desa. Misalnya, setiap desa harus membentuk koperasi merah putih. Diserahkan perangkat area-area saiki nggak aplikasi kuwabe. Ya, semua digital semua e-government. Wah, yo kalah ngabut perangkatnya. Nah, itu banyak terjadi ketika ada adik nanti terjun di desa. Kelurahan banyak menemukan kesenjangan seperti itu. Kadang cari perangkatnya nom-nom. Karena mungkin perbedaan masa kerja. Cari batas usia Nah, nek guru umur swidak, yo guru pensiun, padahal stafnya si umur 30-an dan sebagainya. Bahkan sekarang yang mau mendominasi ya harus pemuda, harus gak ngatasi bisa. Saiki semua laporan ke Pemkab, APBDes atau semua menggunakan budgeting, e-government. Tapi pendekatan ke masyarakat mungkin beliau lebih pengalaman gitu loh. Artinya ngadepi masyarakat meriku ngene, madakan Purworejo ngene kan dia paham, tetapi nek ngomong administrasi dan sebagainya wis kan atas. Itu yang terjadi sekarang. Oke. Mengelola pelayanan masyarakat, apalagi sekarang itu ada SID, Sistem Informasi Desa. Jadi desa harus punya website, desa harus punya akun sendiri dan sebagainya. Nah, itu kemudian ada pelaksana kewilayahan atau istilahnya kepala dusun, kadus, polo, ya. Polo membantu kepala desa di wilayah dusunnya masing-masing. Ya sembarang kali harus dusun desa kadang ya urusan batas tanah, ya urusan konflik, ya pager mangan tanaman sing. Kadang kepala dusun itu bisa juga sampai misalnya hanya orang hajatan, itu yang biasanya yang menentukan. Kalau di pengetahuan saya, ada kepala dusun yang menata jadwalnya, dolekno dino, ojo dino iki lah, iki benturan, iku wayu kati ya mantu, iki mantu, nek mantu ya sakno tanggane kan. Ada yang seperti itu. Ada yang membantu tentang ahli waris, ada yang menantu apa, itu biasanya kepala dusun. Gue nek wis rada gede baru kepala desa yang didapatkan. Kepala dusun ini menyampaikan aspirasi masyarakat juga untuk disampaikan menjadi keputusan desa. Misalnya dusun ini kepingin ngadakno kekuatan desa,
busuk kono gak seneng rek, tapi ya wis bapak wae. Atau mungkin ada skala prioritas bangunan yang harus ditangani oleh pemerintah desa. Misalnya ada jembatan, gak mungkin kan itu ditangani wong dusun tok, nek jembatane gede. Wah, gak cukup Pak nek di cover desa, anggaran ini tak ke jembatan tok. Akhirnya bisa juga pemerintah desa mengajukan ke pemerintah desa, minta di atasnya investor. Oke, kemudian selanjutnya ada istilahnya Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa ini lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa sebagai wakil rakyat, wakil masyarakat desa. Artinya karena negara kita itu menganut sistem keterwakilan, ya, keterwakilan sehingga di tingkat pemerintah desa juga ada keterwakilan. Nah ini ditakoni masyarakat situ-situ yo gak tadi nanti ya harus ada akumulasi, ada mekanisme serap aspirasi dari masyarakat mulai dari tingkatan RT, RW, dusun menjadi masyarakat desa melalui apa? BPD ini. BPD ini sebagai perwujudan masyarakat yang ada di desa. Ini sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jadi fungsi daripada BPD itu menyepakati rancangan peraturan desa yang bersama kepala desa. Desa kita sepakat jadi apa? Membuat apa? Peraturan apa? Desa kita sepakat, desa Prayan dikei palang pintu. Jadi setiap mobil besar harus lewat portal misalnya. Kenapa harus ada portal? Karena di situ ada galian C, Pak. Sehingga jalan kita itu cepat rusak. Nek di portal, kok sing perawatan anggaran dari mana? Bisa juga, ini contoh-contoh kasus. Ada sebagai desa yang punya potensi, Purworejo misalnya punya das daerah aliran sungai. Ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk wisata, untuk ketahanan pangan dan sebagainya. Nah, BPD bersama pemerintah desa bisa membuat kebijakan terkait dengan das itu. Selain koordinasi dengan dinas pengairan, pemerintah di atasnya, karena ini bertepatan secara kewilayahan berada di wilayah desa itu, maka pemerintah desa harus memfasilitasi itu. Ono kebetulan desanya duwe bendungan, duwe waduk. Wah, ini cocoknya kayak wisata, kayak Tanjungan, kayak Ganjaran itu. Atau mungkin di daerah Malang itu ada yang punya wilayah pantai. Wah, mana-mana ini gak di itu ya jadi wisata. Kayak di Padusan Pacet misalnya. Itu ada sumber daya alam yang digunakan pemandian air hangat. Satu-satunya di Jawa Timur yang mungkin terdekat di wilayah pusat pemerintahan wilayah Jawa Timur. Nah itu bisa dimanfaatkan, tapi harus ada peraturan desa, harus ada kebijakan desa. Mosok wong desa akeh tamune kan manfaatnya nang ini desa. Minimal ya wong-wong nggih warung, nggih parkir, nggih opo lah itu. Ya, membahas menciptakan itu menyalurkan ekspresi masyarakat, pengawasan juga. BPD juga punya fungsi mengawasi jalannya pemerintah. Jadi pemerintah desa itu juga ada pengawasnya yaitu BPD. Tak jadi sing ngawasi ya masyarakat secara institusional ya BPD rek yang harus mengawasi itu. Ya. Kemudian hubungan pemerintah desa dan BPD. Hubungan antara pemerintah desa dan BPD itu sekarang, ya gak sekarang, sifatnya adalah kemitraan. Tapi beda istilah, beda fungsi. Dulu itu perwakilan masyarakat, sekarang kan permusyawaratan. Koyok-koyok BPD itu stempelnya Pak Lurah. Misalnya ada perangkat desa yang melakukan asusila.
kasusnya apa Pak? Ini yang kasus-kasus desa biasa terjadi seperti itu. Nanti lurah itu kencan ambek tonggone, wah akhir ketangkep bojone, wah rame. Lah siswa kakak. Nah, itu kasus sosial desa biasa kasus itu. Atau bisa juga yang rodok keren dedek lah. Ono kepala dusun kasus kena narkoba. Ngono iku ya apa ngono. Ono sing gelek muncul ning desa ya memang ada kepala dusun kena OTT oleh istrinya. Wah, digerebek warga bersama istrinya. Wah, ini kurang ya. Ada yang korupsi misalnya. Nawak pasti ganjarane polo lurah ya di luar aturan. Mosok masa jabatan kepala desa 5 tahun sawai ganjaran dikontrak 10 tahun. Loh ya apa ini? Itu yang sering terjadi di saya nggak tahu kalau di kelurahan. Kelurahan paling ya lurah menggunakan dana APBN, APD atau menggunakan kebijakan apa yang fungsi BPD ini adalah sebagai kemitraan, check and balance, bisa juga sebagai motor partisipasi masyarakat, penggeraknya masyarakat. Misalnya di desa itu mau didirikan perusahaan, ya kami tidak benci terhadap perusahaan, tapi saya benci limbahnya. Ya, kayak di Medali pernah terjadi itu. Yang sekarang yang lagi tren ya di kota itu TPA ya. Efeknya ke kelurahan samping sebelahnya dampaknya. Nah itu harus apa? Bagaimana? Misalnya ada perusahaan yang menimbulkan limbah bau yang sangat menyengat kayak di Megarsari misalnya. Ketika bulan apa atau waktu apa kan baunya kayak terasi, tak kayak opo ya. Kan sangat. Terus bagaimana? Nah, secara teori, ya, struktur pemerintah desa itu, nek ngomong teori ya, kayak pengaturan di negara kita ada otonomi daerah, ada otonomi desa. Artinya ada teori tentang desentralisasi. Jadi desentralisasi itu merupakan proses pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam konteks desa. Desentralisasi diwujudkan melalui otonomi desa. Karena ini desa, ya. Ada juga teori good governance. Good governance itu terkait dengan pelayanan publik. Ya, artinya di situ berbicara tentang partisipasi warga, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, supremasi hukum. Partisipasi warga apa misalnya? Sekarang pelayanan publik itu bisa melalui secara online. Tapi masyarakat gak denger ya. Lah apa susah menerima hari nang balai desa. Sampeyan buka website desa, klik masukkan nik sampeyan yang jamin warga sampeyan kudu bisa masuk. Minta pelayanan apa? Tinggal validasi kepala desa sampeyan cetak di rumah tanpa harus ke. Tetapi warga tidak harus gak enak gak ketemu lurah ya. Atau bisa juga kepala desanya lali rek gak validasi. Surat wis diajakno kesawen aku ngenteni lurah gak divalidasi centang ijo centang siji. Nah nek wis divalidasi kepala desa oke, saya terima suratnya nah, bisa di-download suratnya. Nah, ada itu partisipasi publik. Ada juga partisipasi yang lain terkait dengan pembangunan, terkait dengan ketertiban, keamanan lingkungan dan sebagainya. Transparansi desa, makanya desa itu juga menampilkan anggaran desa iki ono pemasukan teko iki rek. Dari tanah TKD, tanah kas desa, dari ADD, dari pihak tertentu yang terkait misalnya CSR, opo swadaya masyarakat terkumpul sekian, pengeluaran sekian. Biasanya kan dilaporkan di balai desa, dibuatkan
banner gitu kan. Akuntabilitas artinya penggunaan uang itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan kehendak dari pemerintah desa. Supremasi hukum, penegakan hukum, kedisiplinan, dan sebagainya. Ada ronda, dulu kan ada ronda, ya. Kalau di kota mungkin ada jam belajar. Ya. Ada teori lain mengatakan teori lokal self government. Ini Rondinelli atau Bema mengatakan pemerintah lokal memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Lokal self government. Ada prinsip-prinsip tentang pemerintah yang paling bawah. Yo nek kota, yo nek desa. Yo nek kutha mek desa, biasanya kan antara kelurahan mek desa. Jadi nanti bisa juga Rian mungkin desa, ya desa, Naila kelurahan. Ini menarik rek. Nanti KKM ini bisa juga diparuh. Dibalik Pak. Sing desa nang kelurahan, sing kelurahan nang desa. Atau mungkin 2 tempat. Jadi besok bisa 2 kelompok. Tapi 2-2 lah. Nek ijen-ijen kasih. Selain itu juga Anda kan membuat profil desa kalian masing-masing. Saya berharap nanti setelah UTS bisa dipresentasikan sedetail mungkin, sekecil apapun. Karena itu adalah tempat kelahiran Anda, tempat tinggal Anda. Dan saya yakin setelah lulus, Anda berada di UNIM mungkin hanya 4 tahun. Tapi kalau Anda di lingkungan Anda, ya bisa berpuluh-puluh tahun. Mbok nek Naila mari ngono nikah mulai nang Jakarta, Desi mulai nang ngene Makassar. Rian mulai nang Papua. Wadah. Papua tempat tinggal. Lah apa kerja di privat ya. Nah, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Undang-Undang Desa itu ada kepastian hukum. Jadi desa itu juga bisa menjamin. Contohnya apa? Ya kemang, Naila dikatakan warga Meri. Tunjukkan. Ini KTP saya. Ini kakak saya. Ini berada di wilayah ini. Teritorial ini. Sah. Berarti ketika kamu tanya, kamu orang mana? Saya orang Indonesia. Iya, saya tahu. Kamu Indonesia mana? Jawa. Jawa mana? Jawa Timur. Jawa Timur mana? Mojokerto. Mojokerto mana? Kota. Kecamatan mana? Magersari. Kelurahan mana? RT berapa? Senyap. Itu kepastian hukumnya secara administrasi. Soal-soal lain bisa juga. Jadi, Naila dikatakan masih perjaga, masih perawat. Lurah bisa menjamin. Loh, karena saya bisa baca dari KTP-nya, itu loh. Ya, loh KTP ini belum nikah ya berarti. Oh, boleh berarti banyak. Tapi nek misalnya statusnya, loh sudah nikah ya, ya wes selesai kan. Itu contoh-contoh kecil menjamin kepastian. Tertib penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan umum, keterbukaan, profesional. Ya, ngomong profesional nih kok desa ini kadang ki rada ruwet rek. Misalnya apa? Kepala desa itu saudara dewi. Misalnya Pak Dene, Pak Lie, atau bisa juga abahnya. Yang sangat jelas di struktur kemasyarakatan, kelembagaan masyarakat bisa juga satu saudara. Aku kan ponakan sampean, aku kan Pak Diku, sama Pak Diku sing mosok ngene gak iso Pak Dene. Ya sik lah. Ono sing aku iku kan ponakan gak puas nota bodemu kondisi ekonomi kok ngene kok gak katutno PKH, gak katutno BLT. Nah, ini akan biasanya sering terjadi di lho iku kok datane gak dikatutno riyan iku. Gak katut apa jenenge PKH misalnya. Ya wis didel Pak, iku mampu. Lah sapa sing itu pemerintah desa.
efektivitas, efisien, kearifan lokal, keberagaman. Di desa itu sekarang malah sudah muncul keberagaman masyarakat karena akulturasi, asosiasi sesuai dengan nek zaman biyen masyarakate ngono. Wis paling kumpulan warga iki, tanggane iki oleh desa iki, dolan iki mumet ae. Saiki wah ya wis mencolok-mencolok. Iso uga trawulan mulih nang Purworejo. Iso uga nang itu antar daerah, antar desa, antar contohnya Naila ditakoni saya aslinya Madura Pak no. Aslinya Madura kok iso mulai nang Meri, mosok Meri Madura. Ya karena orang tuanya kerja di sini, nikah di sini. Mbah saya aslinya sana Pak, bapak saya ini. Keberagaman, partisipatif, masyarakat desa itu sangat apa ya tentang gotong kehadiran. Misalnya ono kerja bakti, gugur gunung atau apa atau baksos lah istilahnya sekarang. Itu sangat tahu misalnya wah iku lo gak tau teko, yayane ngguku dadi bupati atau mungkin dadi dosen mosok gak gelem. Nek nggo omah ya dadi warga masyarakat rek. Misalnya ada saudara tetangga yang meninggal terus gak melok takziah ya dititeni wong ya ayo desa misalnya itu hukum adat masyarakat misalnya hukum sosial jadi nek wong iku gak tau teko nek ana wong mati tanggane mati ditinggal kerja akhirnya mati budal dhewe kono. Atau bisa juga gak ngurusan mati, nanti gawe rian sunat, wow. Gak tahu rewang, gak tahu bowo, ya, gak tahu dele. Lah gue desa itu kan hajat opo kan mesti ono istilah bowo kan ya, rakyat apa itu ngerawat, gitu. Ono iki bancai mbahne sewune ya teko nggo gula, nggo beras. Itu kan menjadi hukum di masyarakat. Ya enak ya. Ya. Lah wong gak tau bowo kok njaluk buahne akeh sapa sing gelem teko. Iku akan muncul hukum di masyarakat seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa pemerintah desa merupakan sistem organisasi yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa yang memiliki peran masing-masing. Ya. Jadi menurut undang-undang menekankan prinsip otonomi desa. Skripsi saya tentang otonomi desa. Peran lembaga pemerintahan desa dalam melaksanakan otonomi desa. Skripsi saya ikut tahun 2001. Kebetulan saya juga pelakunya. Jadi aku neliti aku dewe. Artinya yang saya jalankan lembaga-lembaga BPD dan pemerintah desa ketika itu. Jadi artinya saya menjabat itu termasuk juga meneliti. Makanya teman-teman dari dosen sama pemerintah desa Pak, wong skripsi sampean lho tentang desa. Sampean juga pernah menjabat di desa. Jadi sangat tahu sampean urip di desa. Jadi ketika ngomong cerita desa, wah yes, paling enggak tahu lah problem. Saya berhenti menjadi jabatan terakhir saya sampai tahun berapa itu 2008 itu menjadi sekretaris dusun rek. Saya pernah terakhir jabatan saya adalah sekretaris dusun. Jadi nek rapat-rapat buat dusun, yo saya yang buka, saya yang memimpin rapat di dusun.
Ini yang menjadikan. Oke.